punya pola seperti ini, bisa dibandingkan kalau memotongnya itu posisinya begini, ya kan? Maka akan kepakainya mungkin segini. Kanan kirinya ini pas. Ini kalau saya hitung terhadap penggaris skala, skala 1:8, ini kurang lebih pemakaian kainnya 124 cm kurang lebih. Tapi kalau misalnya ini kainnya kita buka, terus katanya begini modelnya. Motornya begini sama begini. Nah, nanti kita bandingkan itu habisnya berapa. Jadi kayaknya lebih lebih banyak sih. Cuman sisanya di sini jadi lebih lebar sisa yang di sininya. Kalau kalau motongnya begini. Oh ini enggak sih ini sudah nggak pakai lebar kain saya. Lebar banget. Ini kalau saya senti ini nih 200 kan nggak mungkin kain lebarnya 200 gitu. Jadi oke, kalau kita ngikutin lebar kain, jadi lebar kain itu kan 50 bagi 2, jadi sekitar 75. Nah, kurang lebih selebar ini, ya kan? Nah, dilipat segini. Nah, untuk pola semacam ini memang seringkali menghabiskan kain, gitu. Kalau kita le- ngikutin lebar kain yang ukuran tersebut dengan 150 cm ya. Ini saya lipat jadi dua, jadi 75 kan, nah sekitar 75 itu eh, polanya itu nggak akan cukup kalau ini kita lipat jadi dua. Ini kita perbandingan ya. Ini saya lipat jadi dua, terus ke sini. Nah, ini nggak akan cukup. Nah, caranya kalau untuk pola-pola spesial yang seperti ini, penyelesaiannya mau nggak mau kita motongnya harus jadi ini nggak boleh ditumpuk. Jadi benar-benar harus selembar begini. Karena kalau ini dari sisi kiri ke kanan ini 100 cm nih. Cuma sisanya 50 cm. Ya kan? Uh-uh. Jadi memang memang gini, ketika kita mendesain misalnya ada klien gitu, terus kepingin model lengan begini, mau tidak uh, mau tidak mau uh, untuk pemakaian kainnya menghitungnya khusus untuk model yang digambar Enbun ini ya, menghitungnya lepas dari panjangnya ini, panjang. Jadi saya biasanya kalau menghitung tinggi badannya saya kalikan dua, tinggi dressnya saya kalikan dua untuk depan dan belakang kalau untuk model airline. Kemudian kalau lengannya tinggal ditambahkan ini sepanjang lengan kalau model lengannya biasa. Nah, tetapi kalau untuk model lengan yang kayak gini, ini nggak bisa ditambahkan cuman sepanjang lengan. Dia harus ditambahkan 2 kali panjang lengan karena tadi yang sudah sempat kita praktekkan, kalau mengikuti lebar lengan kan ini nggak cukup. Nah, pemakaian kainnya lebih banyak. Gitu. Oke, berarti motongnya nggak boleh double, motongnya harus satu-satu begini. Nah, motong satu-satu itu juga ada triknya. Kalau sudah yang potongan pertama ini kita motongnya di bagian baik kain, ya kan? Nanti motong berikutnya harus di bagian buruk kain. Jadi buruk kain harus ketemu buruk kain. Kalau motongnya di bagian baik kain semua nanti kena kanan kirinya posisinya jadi aneh nanti. Jadi benar-benar melungkup bagian buruk kain ketemu bagian buruk kain. Oke, ini saya potong bagian baik kain dulu.
harus dibuka nih. Terus perhatikan kalau misalnya kainnya motif kayak saya gini, perhatikan motifnya ya, jangan jungkir balik. Mulai kelas beasiswanya kapan? Oh, sudah. Oh, eh ini apa namanya? Kalau ikut Graceland itu yang tight apa sih? Steve Grace itu ya, ada di materi desain. Kupnya tuh banyak banget. Oh iya, kan 4 kupnak, 2 di depan, 2 di belakang. Ya. Ya begitu kalau apa kalau untuk baju wanita memang karena ada lekukan tubuh kan, pinggangnya mengecil, panggulnya membesar. Jadi kupnat itu pakai oh oh biar pas banget. Kan memang seperti itu kalau kita jadi kayak kayak kemarin waktu kita kelas untuk body size benar-benar sebetulnya ngukurnya itu kan press body banget supaya benar-benar kita mendapatkan ukuran yang sebenarnya. Nanti perkara kita bikin desainnya itu agak longgar ya dilonggarkan dari polanya, bukan dilonggarkan dari ukurannya. Memang yang benar kayak gitu. Nah, kesalahannya penjahit yang di Indonesia ketika ada klien minta baju agak longgar yang dilonggarin justru ukurannya tapi sebetulnya yang sebenarnya kalau kita ngukur ya bener yang teorinya yang di tempat beasiswanya Enbun ngukurnya benar-benar hanya wear untuk bisa dapat ukuran pasnya ya ya saya suka begitu gitu ha, ya. Itu sebetulnya mungkin bisa disampaikan begini, Enbun. Mungkin bisa disampaikan begini ke gurunya. Kalau pemikiran Enbun nih ya, pemikiran saya. Kenapa saya pakai bantuan pusar? Karena di daerah pusar itu akan jadi posisi garis pinggang yang akan jadi panduan untuk mengukur tinggi muka, tinggi punggung, ukuran sisi, tinggi kupnat kan semuanya panduannya dari pinggang. Nah, ketika kita hanya pakai antara kira-kira, nah itu bisa berubah-ubah, nanti panduannya bisa hilang. Tapi kalau kita sudah pakai puser, kan nggak akan pindah puser itu. Ya, iya, iya, iya. Nah, ini tadi kan kita ngeguntingnya dari bagian yang baik ya. Ini bagian buruk. Memang sengaja saya pakai kain motif supaya kelihatan bagian buruk dan baiknya. Ini bagian buruk yang ketutupan pola bagian baik. Nah, untuk bagian yang kedua, kita nempatinnya bagian buruknya. Jadi nanti ini di kainnya ini bagian buruk ketemu bagian buruk. Ini bagian baiknya. Biar apa ya, sepasang gitu jadinya ya.